aku bener atau salah, biar waktu yang nentuin, biar waktu yang jawab semuanya aja, oke? Boleh aja orang tuanya pisah, tapi kan bukan berarti anak-anak harus menjadi kurang ajar sama ayahnya dan nggak peduli sama ayahnya. Pemirsa Silat RCTI, ragam berita heboh dan panas dari dunia selebritis tanah air serta berita-berita lainnya terus menyesaki media sosial. Mulai dari kerennya Feli dance bareng Twice bikin salut netizen, hingga merinding kisah seorang wanita dapat kiriman gaib karena menolak cinta seorang pria. Dan inilah kumpulan berita heboh yang jadi sorotan di jagat maya versi Silat. Keren, Felicia Angelista dance bareng personil Twice jadi sorotan. Girl band Twice baru-baru ini menggelar acara fan meeting di Indonesia. Ada satu momen yang mencuri perhatian di acara itu, saat Felicia Angelista diajak ngedance bareng oleh Jihyo. Alih-alih menampik, Feli justru tampak energik dan atraktif mengimbangi Jihyo Twice. Sementara itu kebahagiaan juga dirasa Boy William yang ikut hadir di lokasi acara, lantaran ia disapa secara khusus oleh Sana Twice. Saing itu juga sama fans mereka all out banget. Even ini kan kategorinya bukan konser ya, meet and greet, tapi mereka nyanyi, ada nyanyi dikit-dikit terus nyanyi mau dance bareng gitu. Iya. Putri Aryani raih posisi 4 America's Got Talent 2023. Simon Cowell beri semangat menyentuh. Usai sudah perjuangan Putri Aryani di ajang America's Got Talent 2023, difavoritkan sebagai salah satu calon juara, Putri justru harus puas berada di posisi 4 dari 5 grand finalis lainnya. Putri pun terlihat terkejut dan hampir menangis tempat. Mengetahui kekecewaan Putri, Simon Cowell pun berusaha memberi dukungan dan pesan khusus untuk Putri, peserta yang diberinya Golden Buzzer. Ya, di mata Simon, meski tak berhasil menjadi juara pertama, merupakan penyanyi muda dengan talenta yang sangat luar biasa. Tak hanya Simon Cowell, Uya Kuya dan banyak warga Indonesia juga warga Amerika yang menonton langsung pun ikut menyemangati Putri. Lantas seperti apa suasana saat akhirnya Putri diberi ucapan selamat oleh para penonton, warga Indonesia? Kita tetap support Putri. Tetap Indonesia bangga sama Putri. Putri is the best. Putri nomor 1 di hati kita, betul setuju? Gila Putri. Semangat ya Putri. Cinta tuh, cinta. Kapan nyanyi Mimpi Terindah sama Cinta ya? Ini mama temannya Cinta, mamanya. Di luar, waktu selesai Putri diumumin dia juara 4, dia tidak lolos ke 2 besar. Orang-orang Indonesia tetap memberikan support, gue memberikan semangat buat Putri. Di luar, orang Indonesia kita teriakan Indonesia, kita teriakan support Putri, dan kita tetap bangga karena Putri terbukti juara di hati kita semua. Bukan hanya orang-orang Indonesia, tapi orang-orang Amerika, penonton-penonton yang ada di situ yang orang-orang asli Amerika. Disindir istri, jarang pulang dan lupa keluarga, Marcel minta Jason beradaptasi karena dirinya mengaku bukan PNS. Rumah tangga Marcel Widianto dan Jason ex JKT48 memang kerap menyita perhatian publik. Pasalnya beberapa kali keduanya terlihat seperti sengaja menampilkan masalah mereka ke media sosial. Ada apa dengan Marcel dan Jason? Benarkah lantaran Marcel belakangan ini jarang pulang ke rumah?
Halo sayangku, aku baru sampai lokasi nih. Masih bengep banget. Nanti kalau misalkan aku udah selesai kerja, aku kabarin kamu ya. Aku tadi pengen bangunin kamu dong masih tidur, nggak enak banguninnya. Biar semoga usaha aku dan juga usaha kita semua bisa menjadi pahala buat keluarga kita ya. Amin. Tapi mohon maaf sayang, boleh nggak izin pulang agak telat? Maaf banget ini. Sayang, aku minta ini dong, video Archie dong, biar aku makin semangat gitu. Cuma harusnya istri adaptasi. Karena kita kan bekerja ini bukan sebagai PNS. Kalau PNS kan udah tahu pulang jam berapa. Kita kan kerja di entertainment. Harusnya tahu gitu kan, kerjanya seperti apa. Jadi pertanyaan saya gini, ini masalah siapa yang pengen dibahas? Saya apa kamu? Cemburuan, dari yang pertama juga cemburuan. Buset, kalau di rumahnya kan miskin lagi kita. Sebenarnya gue nanya juga, nih apa yang dicemburuin dari gue kan muka begini ya kan. Ya udahlah gitu, namanya hidup ya kan. Ya cemburuan mah ada aja lah cemburuan. Mudah-mudahan saya dan juga istri saya bisa jadi ibu dan juga bapak yang terbaik buat keluarga. Virgon kapok ajak Starla naik ke atas panggung karena tak mau jual kesedihan. Virgon akhirnya angkat bicara terkait aksinya yang viral saat mengajak putrinya Starla tampil di panggung. Virgon mengaku ide mengajak Starla ke panggung tidak sepenuhnya murni dari keinginannya, melainkan atas permintaan pihak manajemennya. Meski begitu, Virgon menegaskan jika itu akan menjadi momen terakhirnya mengajak Starla tampil di panggung. Karena yang ia jual adalah karya seninya dan bukan kisah pribadinya. Dan tak hanya netizen, Inara pun ikut berkomentar saat ditanya awak media dan menanggapi positif bahwa Virgon masih ingat anak. Itu momen terakhir kayaknya gue manggung ngajak anak ya. Sebenarnya gue nggak ada niatan untuk konsep begitu, cuman manajemen minta yuk ajak Starla ke panggung, terus dia air lagu, gue agak sedikit meneteskan air mata, tapi ya gue udah bilang kalau nggak salah ada acara TV juga yang minta gue untuk show bareng Starla lagi. Gue agak pada akhirnya gue tolak karena gue memikirkan mental health gue ya. Bagaimanapun juga dari awal gue tidak pernah membela diri atas semua yang terjadi, dan gue nggak mau strike back. Jadi memang ya udah, orang mau bilang apa juga terserah. Gue nggak butuh pembuktian ke siapa-siapa, gue bener atau salah, biar waktu yang nentuin, biar waktu yang jawab semuanya. Boleh aja orang tuanya pisah, tapi kan bukan berarti anak-anak harus menjadi kurang ajar sama ayahnya dan nggak peduli sama ayahnya kan. Kita sebagai orang tua, sebagai ibunya kan harus tetap ngedidik anak supaya dia tetap hormat sama bapaknya gitu. Terlepas dari apapun yang ayahnya lakukan, tapi kan ini perintah dari Tuhan gitu. Viral sosmed, bikin merinding seorang wanita dapat kiriman gaib karena menolak cinta seorang pria. Heboh di sosial media sebuah video yang bikin bulu kuduk merinding. Pasalnya ada seorang wanita yang mencurahkan kisah tak biasanya. Ya, sang wanita mengaku kerap mendapat teror gaib setelah dirinya menolak cinta seorang pria yang begitu menyukainya. Ya, sang pria sepertinya beranggapan cinta ditolak, dukun pun bertindak. Hai Beb, pernah denger gak istilah cinta ditolak dukun bertindak? Dan aku lagi ngalamin hal yang serupa. Dan beberapa hari ini di rumah aku tuh ada kejadian-kejadian yang menjanggal. Dari suara ledakan, suara guyuran pasir di atap rumah. Aku ada bukti semuanya dari CCTV maupun rekaman video. Amit-amit zaman bayi nggak pernah, alhamdulillahnya. Terus kalau pernah melihat orang yang kena kayak begitu-begituan sih,
nggak ngelihat sih, mungkin kayak dengar cerita kali ya, apalagi kan zaman dulu tuh nenek aku pada cerita apa segala macam gitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mentakdirkan seorang manusia jauh 5.000 tahun sebelum dilahirkan. Jadi semuanya pasrahkan kepada Allah, berusaha. Tidak harus berusaha meminta bantuan yang menyebabkan kita jauh kepada pencipta, yaitu Allah yang menciptakan manusia. Khalaqal insana fi ahsani taqwim. Manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang terbaik di antara yang lain. Antusiasnya warga Jogja rebutan gunungan di Keraton Yogyakarta. Setiap tahunnya, Keraton Yogyakarta dan Surakarta menggelar upacara grebek sebanyak 3 kali. Masing-masing grebek Syawal, grebek besar dan grebek Maulud atau grebek sekaten yang digelar untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan dalam gelaran grebek Maulud yang digelar kemarin, warga tampak sangat antusias mengikuti keseluruhan proses, mulai dari pawai hingga berebut gunungan yang berisi sayur mayur. Tapi ini mungkin adalah suatu tradisi memang yang sudah biasa dilakukan di sana gitu. Cuman bisa jadi sih unik ya. Kenapa nggak itu bisa dijadiin objek pariwisata gitu? Jualan di salah satu aplikasi resmi dilarang pemerintah, Musdalifah angkat bicara. Keputusan pemerintah melarang social commerce TikTok Shop untuk melakukan transaksi jual-beli ditanggapi santai Musdalifah. Padahal diketahui Musdalifah adalah salah satu selebriti yang ikut berjualan di TikTok dan beragam dagangannya laris manis, lantaran dijual dengan harga murah. Ya, istri Fadel Islam ini mengaku sama seperti pedagang lainnya yang berjualan lewat aplikasi guna mencari sesuap nasi, lantaran dirinya memang bukan distributor utama atau agen. Sementara soal keputusan pemerintah, Musdalifah mengembalikan hal itu kepada para pengambil kebijakan di pusat. Namanya cari sesuap nasi pasti, ya aku ambilnya yang positif aja. Jadi nggak terlalu aku dipusingin ya masalah itu, karena mau bagaimanapun kan yang penting halal. Sempat ada yang bilang, wah udah bangkrut nih, udah apa-apa ini. Biasa kan, ya sama aja. Jadi otaknya juga sama berputar, harus bagaimana pengiriman juga harus lancar, semua kalau lancar ya pasti diprotes kan. Sama, semua kerjaan tuh sama. Intinya kita harus karena aku orangnya ulet ya, memang aku orang yang pekerja keras ya, jadi aku no problemnya. Bidi Aldiano ceritakan caranya bertahan meski idap kanker stadium 3. Kumpulan berita heboh yang jadi sorotan di jagat maya versi silet ditutup oleh curhat Vidi Aldiano terkait caranya bertahan hidup dari gempuran kanker stadium 3 yang menyasarnya. Ya, meski sempat membaik, namun belakangan ini diketahui jika sel-sel kanker justru telah menjalar terlalu luas di beberapa organ tubuhnya. Salah satunya di ginjal yang menyebabkan dirinya kini mengidap kanker ginjal. Dan berikut curhat pelantun tembang status palsu tersebut. Baru minggu lalu gue baru dapat kabar bahwa gue punya kanker di ginjal gue, tepatnya di ginjal kiri gue. Jadi dengan ini gue mau minta tolong teman-teman semua untuk bantu doa, semoga operasinya berjalan dengan lancar, semoga semua penyakit-penyakit yang ada di ginjal gue semua bisa diangkat hari ini dengan aman, semoga lancar, aman, dan kanker yang gue ada di ginjal bisa diangkat dengan bersih dan bisa sembuh dengan total. Itu aja teman-teman semuanya. Makasih sekali lagi. Gue mohon doanya selalu untuk gue. Itu aja. I love you guys so much. Thank you so much. Iya, emang kadang-kadang harus diingetin bahwa yuk sebenarnya kan nggak sehat-sehat amat, cuman pingin sehat. Aku tuh sebenarnya seneng kerja gitu. Setiap kali aku kerja kayak gini, kerja ketemu teman gitu, sebenarnya
keep my mind off dari keadaan sakit aku. Jadi aku kadang-kadang suka ya kejeblosan juga sih ke keramaian kerjanya gitu. Kadang habis itu kayak kok sakit ya, oh iya terlalu padat. Istri mah luar biasa lah. Kalau nggak ada Sheila sih kayaknya gue udah nggak bisa bertahan dari lama gitu. Jadi Sheila mah best wife ever. Jadi happy banget. Maksudnya keadaan kayak gini udah punya pasangan juga gitu. Pasangannya kayak Sheila lagi kayak seneng aja gitu.